Pemirsa, cuti bersama membuat kenaikan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Libur panjang diprediksi menyumbang 15% kenaikan jumlah penumpang. Libur panjang mulai hari ini hingga 1 November 2020. Berdasarkan data petugas, peningkatan jumlah penumpang terjadi karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya passenger service charge atau airport tax sehingga harga tiket pesawat lebih murah. Bahkan kenaikan jumlah penumpang sudah terjadi sejak tanggal 24 Oktober. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, kita bergabung dengan Felmi Laubela dan juru kamera Veriska Immanuel. Ya, Felmi, jumlah kenaikan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini dikarenakan oleh penumpang tidak perlu lagi mengeluarkan biaya passenger service charge. Apakah ini berlaku untuk semua penerbangan di sana? Ya, memang salah satu faktor dari peningkatan penumpang yang terjadi di akhir Oktober memasuki libur panjang yang akan berakhir sampai dengan 1 November atau berlangsung sampai 1 November ini. Selain karena adanya cuti bersama atau libur panjang, ini juga disebabkan oleh adanya paket stimulus kebijakan dari pemerintah yang telah berlaku sejak hari Jumat 23 Oktober 2020 terkait dengan pembebasan biaya atau yang disebut dengan free passenger service. Dan untuk free passenger service sendiri ini memang berlaku di sebanyak 13 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Dan memang untuk pemberian stimulus dari paket kebijakan dari free passenger service charge atau PSC ini memang masuk dalam tarif pelayanan penumpang pesawat udara atau yang disebut dengan PJP2U yang telah diterapkan atau diputuskan langsung oleh pihak Kementerian Perhubungan yang juga menjadi penanggung jawab untuk pengelolaan maskapai penerbangan atau bandara-bandara yang kemudian masuk dalam kebijakan terkait dengan free passenger service charge atau yang PSC ini. Kemudian untuk mekanisme dari penerapan PSC sendiri seperti kami sebutkan tadi di awal bahwa setiap penumpang tidak dibebani biaya PSC karena akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket dan akan ditagihkan oleh operator bandara kepada pemerintah. Nah, pihak dari pemerintah sendiri juga ini menyatakan bahwa stimulus dari kebijakan PSC ini memang akan berlaku bagi calon penumpang yang membeli tiket mulai dari tanggal 23 Oktober 2020 pukul 00 sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi terhitung di 13 bandara bagi penumpang yang telah memesan tiket atau membeli tiket dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 31 Desember akan berlaku kebijakan tersebut. Nah, kemudian 13 bandara atau bandar udara yang membebaskan biaya atau yang disebut dengan passenger service charge ini antara lain adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, kemudian juga Bandar Udara Hang Nadiem Batam maksud kami, kemudian Bandar Udara Kuala Namu Deli Serdang, kemudian I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali, kemudian juga Yogyakarta International Kulon Progo, kemudian juga ada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, kemudian Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang, kemudian Bandar Udara Samratulangi Manado, Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Silangit, Blimbing Sari, Banyuwangi, dan Adi Sucipto Yogyakarta. 13 bandara yang telah disebutkan kami ini merupakan 13 bandara yang kemudian diberlakukan paket stimulus kebijakan terkait dengan passenger service charge. Kemudian tujuan memang dari adanya penerapan stimulus kebijakan dari pihak Kementerian Perhubungan sendiri dan juga PT Angkasa Pura II ini sebagai salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi nasional yang terkait dengan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian ini menjadi salah satu upaya yang dipakai pemerintah atau digunakan pemerintah dan dipastikan atau diharapkan ini bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Anggita. Baik, Felmi, artinya pembebasan biaya airport tax dan juga passenger service charge ini berlaku di 13 bandara dan akan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2020 nanti. Lalu dengan adanya jumlah kenaikan penumpang ini artinya semakin banyak masyarakat yang terkumpul di bandara. Lalu seperti apa protokol kesehatan yang diberlakukan saat ini?
ya meski kepadatan penumpang ini cukup meningkat bukan hanya karena libur panjang atau cuti bersama hingga tanggal 1 November nanti, kemudian juga dikarenakan oleh faktor lainnya seperti kami sebutkan tadi terkait biaya passenger service charge begitu. Namun juga memang pihak dari bandara meskipun dua faktor ini kemudian mengakibatkan adanya peningkatan penumpang, namun pihak bandara dalam hal ini PT Angkasa Pura II ini meminta dan mengimbau masyarakat agar tidak abai terhadap protokol kesehatan. Adapun memang dokumen-dokumen yang harus menjadi persyaratan atau wajib menjadi persyaratan yang dibawa ketika penumpang hendak berangkat dari bandar udara ke daerah lain begitu atau ke tujuan mereka masing-masing. Dokumen-dokumen tersebut masih sama dengan melakukan atau memberikan bukti secara lengkap terkait dengan hasil rapid test. Namun kalau tidak dengan dokumen rapid test ini bisa diganti dengan dokumen hasil tes swab yang juga memang harus berlaku hanya selama 2 minggu atau 14 hari. Kemudian juga penumpang wajib membawa kartu identitas mereka. Untuk penumpang domestik tentu saja wajib membawa kartu tanda penduduk atau KTP sebagai bukti identitas, dan juga untuk penumpang dengan tujuan luar negeri wajib juga menunjukkan dokumen lainnya seperti paspor. Kemudian juga dari pihak bandara juga mengimbau agar masyarakat tetap memperhatikan kebiasaan 3M yang harus selalu diterapkan dimanapun, tidak terkecuali di bandar udara, dengan selalu mencuci tangan, kemudian wajib memakai masker dan juga menjaga jarak, baik itu ketika melakukan antrian, kemudian juga sampai dengan masuk ke dalam pesawat atau maskapai penerbangan harus tetap memperhatikan 3M atau protokol kesehatan yang telah diterapkan atau diumumkan oleh pemerintah sebagai salah satu standar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Demikian, Anggita. Terima kasih Felmi untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Felmi Laubela dan juru kamera Feriska Emmanuel langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.